Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube PPR, Pengusaha Pelindung Rasulullah. Kalau Pak sebelumnya kita membahas TOS. Kenapa namanya TOS? Maka pertemuan kali ini kembali bersama guru saya Dr. Ustadz Abdul Al-Bantani. Kita akan membahas bagaimana suasana 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Biasanya nih makin banyak di masjid, di mushola nih makin banyak jamaahnya yang berkurang. Langsung nih kita simak penjelasan Dr. Ustadz Abdul Al-Bantani. Silakan Ustadz. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini kalau sepak bola injury time, kan? Menjelang babak final. Mestinya semua pemain udah mengerahkan tenaga terakhir kan. Strikernya jago, backnya jago, kipernya pun udah habis-habisan istilahnya. Demikian pula di bulan Ramadan, mestinya kita habis-habisan. Karena belum tentu bisa jumpa di Ramadan yang akan depan itu. Tetapi fenomenanya lebih ramai mana nih sekarang? Lebih ramai masjid atau lebih ramai mall? Kalau di Mekah luar biasa kan, semakin mendekati akhir Ramadan semakin penuh. Masya Allah. Semakin ramai ya kan. Malaysia pun di Pakistan, dia malah fardu kifayah harus ada yang itikaf di setiap masjid. Ramaikan masjid dengan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan artinya 83 tahun kan, luar biasa Masya Allah. Memang afdolnya kita di Mekah, Mas Dodi. Udah dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Di bulan Ramadan dikali 70 kali lipat lagi kan amalan wajibnya. Berarti 100.000 dikali 70 100.000 dikali 70 1000 kali 70 7 juta. 7 juta kali ganda. Alhamdulillah kita iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan di depan Masjidil Haram, Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita ada kesempatan bisa ke sana ya di bulan Ramadan tahun depan mudah-mudahan. Maka di Pekanbaru di Indonesia tetap mesti ramaikan masjid dengan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena menyambut malam Lailatul Qadar. Cuma memang secara fakta coba lebih ramai mana masjid mushola dengan pasar saat ini. Allah. Biasanya menyerang pasar misalnya. Artinya fadilah pasar lebih menggiurkan dibandingkan fadilah masjid. Allah. Orang dengan keuntungan berjualan di pasar lebih menggairahkan daripada keuntungan beribadah di masjid. Tetapi kalau kita ngerti suasana, sudah banyak para pengusaha yang dia meliburkan karyawannya 10 hari terakhir, semua itikaf. Fokus ibadah saya. Iya, karena sudah cukup tuh 365 hari dikurangi 10 hari masih bisa 355 hari kan. Masa nggak cukup juga cari duit gitu kan. Apalagi banyak kemungkinan besar para pendapat ulama Ustaz bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuh di 10 malam terakhir. Iya, betul. Ada dalam hadis riwayat Muslim kan yang itu pun sebelumnya Allah udah berikan tetapan tanggalnya. Cuman karena ada yang berdebat itu kan di antara para sahabat, Allah lupakan Nabi sehingga udahlah pokoknya 10 hari Ramadan tadi di malam-malam ganjil gitu. Itu pun jadi pelajaran buat kita supaya jangan debat kusir. Tinggalkan perdebatan tukang somai dengan tukang mie ayam. Ngomongin bajigur. Nggak masuk saya. Nggak masuk. Banyak di antara kita yang ngomong bukan pada ahlinya nih. Allah. Itu tadi, dia tukang bakso, ahli bakso dong kan? Dia tukang mie ayam, ahli mie ayam gitu. Ini tukang bakso dengan mie ayam ngomongin yang bukan pada ahlinya, politik. Sampai sore kan berasa. Sia-sia aja saya. Nah itu kebanyakan kita gitu. Ya. Satu dia ngomong bukan pada ahlinya, kedua dia berdebat pun bukan pada ahlinya. Allah. Kalau dengan tukang bakso, silakan debat bakso gitu kan, dia akan berikan jawaban narasumber yang hebat. Ini bukan ahlinya diminta ke situ gitu. Nah, maka tinggalkan perdebatan ya, daripada kita debat lebih baik tidak berdebat sama sekali. Kalaupun kita mengetahuinya, tetapi dengan dalil yang betul dan kedewasaan diri, dengan bilati ahsan, dengan dialog, dengan terbuka, dengan lapang dada.
Cuma ini perlu orang tertentu kan, karena kalau orang-orang awam berdialog berdebat yang ada kesel duluan gitu. Malah berantem ya saya. Iya. Nah, Yang daripada pertama jangan tinggalkan perdebatan. Yang Iya. pertama, yang kedua mesti menimbulkan fadilah keutamaan bahwa itikaf di masjid mendapatkan pahala yang luar biasa. Gitu. jadi apa nih Ustaz kiat-kiat untuk bagi kita nih agar supaya di 10 malam Ramadan lebih meningkatkan amal Ustaz? Apa aja yang mesti kita siapkan, yang harus kita buat di malam 10 terakhir Ramadan? Yang pertama kita merasa umur kita selesai. Cuma sampai sekarang gitu kan, karena nggak ada jaminan sampai tahun depan kita nggak jumpa. Nah kalau kita merasa ini waktu yang terakhir kali, insya Allah kan sungguh-sungguh gitu. Yang kedua, kata Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada yang bisa merubah seseorang melainkan sahabatnya. Kalau sahabat kita semangat, taat, kita akan semangat. Tapi sahabatnya sama-sama ke pasar, sahabatnya sama-sama lalai, di 10 hari terakhir kita pun kebanyakan akan ikut dengan teman kan gitu. Berkawan dengan tukang minyak wangi kecepatan wanginya, berkawan dengan tukang las kecepatan apinya. Nah itu teman-teman pemirsa dimanapun anda berada, bahwasanya nih kita harus memperketat ikat pinggang kita misalnya di malam 10 terakhir Ramadan, karena biasanya semakin ke penghujung semakin banyak jamaah yang berkurang di masjid maupun di musola. Tetapi alhamdulillah sudah banyak fenomena para pemuda udah mulai itikaf sekarang. Masya Allah. Apalagi masjid menyediakan sahur berbuka plus menu ustadz menceramah ya nggak? Nah ini dia. Ustadznya bagus, imamnya bagus, semuanya ada tausiah, ada muhasabah. Ini orang sekarang lagi milih-milih kan, mau di masjid ini atau milih itu. Masing-masing punya rombongan kan? Ya, rombongan saya. Ada rombongan maksiat, ada rombongan taat gitu. Tinggal pilih saya. Tinggal pilih betul, tinggal pilih. Kan di Quran kan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara kan. Orang-orang berbondong-bondong nih, orang kafir berbondong-bondong ke neraka. Orang-orang beriman pun berbondong-bondong ke surga. Nah, sama kita pun pilih. Kalau orang beriman maka berbondong-bondong ke sana. Nah, di antara tadi yang munafik kan, iman tidak, kafir tidak, kadang ke sana, kadang ke sini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang beriman yang hakiki itu. Dan mendapatkan predikat la'alakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Kalau kita bertakwa luar biasa kan minimal 2 keuntungan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa akan ada solusi dari berbagai macam persoalan hidup. Dan orang bertakwa akan dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini ujung perjuangan kita beribadah di bulan puasa. Masya Allah. La'alakum tattaqun. Mestinya besok bulan Syawal itu udah tak ada masalah. Mestinya nanti bulan Syawal sudah banyak rezeki. Masya Allah. Kenapa? Individu yang lulus di bulan Ramadan adalah individu yang bertakwa. Kalau di bulan Syawal masih ada masalah, di bulan Syawal masih rezeki tertutupi, artinya target bulan Ramadan mencapai takwa belum tercapai. Nah, jadi itu teman-teman dimanapun anda berada, bahwasanya yang disampaikan saya tadi, masing-masing ini ada rombongannya. Ada rombongan yang mau ke surga dan ada rombongan yang mau ke neraka. Nanti kita tinggal pilih saja saya. Mau ke rombongan yang surga silakan. Rombongan neraka, nauzubillah. Maka alhamdulillah, insya Allah malam ini kita juga akan mulai nih yang mulai bersama. Benar saya? Insya Allah ya. Masya Allah. Malam ini saya di jalan di Masjid Nurul Haq ya. Nurul Haq ya. Nanti bisa jumpa insya Allah di sana. Nah teman-teman, bagaimana di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini kita mesti memperkuat amal ibadah kita. Supaya apa? Salah satu nanti supaya terbiasa juga saya. Betul. Di bulan suci Ramadan juga lebih terus meningkatkan amal pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi Ustaz, bagaimana Ustaz kiat-kiatnya Ustaz supaya kita ini bisa senantiasa istiqomah dalam beramal Ustaz? Kiat-kiatnya adalah merasa terus introspeksi diri. Kita belum bagus, kita masih banyak salah, kita masih banyak dosa. Itu insya Allah kita akan istiqomah. Tapi musuh setan masuk tuh menghembuskan benih-benih kesombongan. Udah bisa, udah seperti itu berbahaya juga. Jadi lebih rendah hati, kemudian merasa kita masih banyak kekurangan, insya Allah akan terus belajar dan akan istiqomah. Tadi kawan memang sangat berpengaruh. Pilih kawan yang betul, jangan salah pilih kawan.
Nah itu dia teman-teman, dimanapun Anda berada, salah satu kiat-kiatnya adalah kita harus selalu merasa diri kita ini masih banyak kurangnya, kurang dalam kebaikan. Maka itu salah satu kiat-kiat supaya kita ini bisa istiqomah dalam beramal kebaikan. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, mungkin perbincangan kita pada sore hari ini sampai sini dulu. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.